Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilmarisa Adadi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 Universitas 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan bahasa pada usia remaja. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang diucapkan oleh manusia. Manusia sebagai makhluk hidup sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Bahasa juga digunakan untuk mengekspresikan diri sendiri. Perkembangan bahasa seseorang dimulai dari sejak bayi dengan meraban atau menimbulkan suara atau bunyi tanpa adanya arti dan diikuti dengan bahasa atau suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana dan seterusnya, melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang karena belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau dari bahasa itu sendiri. Pengaruh lingkungan yang berbeda antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam perkembangan bahasa akan menyebabkan perbedaan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Hal ini menunjukkan oleh pilihan dan penggunaan kosakata sesuai dengan tingkat sosial dari keluarganya itu sendiri. Keluarga dari masyarakat lapisan pendidikan rendah atau buta huruf akan banyak menggunakan bahasa pasar, bahasa sembarangan, dan istilah-istilah bahasa yang kasar lainnya. Masyarakat terdidik yang pada umumnya memiliki pendidikan yang lebih baik menggunakan istilah lebih selektif, dan umumnya anak-anak remaja tersebut akan berbahasa menggunakan yang lebih baik. Berbahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh karena itu, perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama, umur anak. Kedua, ada kondisi lingkungan. Ketiga, kecerdasan anak. Keempat, status sosial ekonomi keluarga. Dan yang terakhir ada kondisi fisik. Kelas atau kelompok belajar mandiri terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya.
baik kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini, sebagai guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak tersebut. Pertama, sebagai siswa perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid tersebut. Dengan cara ini senantiasa guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. Kedua, berdasarkan hasil identifikasi, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang isi pelajaran yang telah dipercayai itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya sehingga para murid mampu menyusun cerita lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri baik lisan atau tulisan dengan mendasar pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak membentuk pola bahasa masing-masing. Dalam penggunaan model ini, guru harus banyak memberikan rangsangan dan koreksi dalam bentuk diskusi atau komunikasi bebas. Oleh karena itu, sarana perkembangan bahasa seperti buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain akan meningkatkan perkembangan bahasa dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam